Kebahagiaan bertubi-tubi tengah dirasakan pedangdut cantik Janita Janet. Pasalnya, tepat di ulang tahun ke-34 yang jatuh pada 1 Juni lalu, Janet mendapat kejutan yang tak terduga dari suami tercintanya, Danu Sofyan. Berbeda dari kejutan ulang tahun pada umumnya, kejutan ulang tahun yang dipersembahkan Danu terbilang unik dan tak biasa. Sebuah peternakan lengkap dengan puluhan hingga ratusan hewan ternak dipersembahkan Danu kepada Janet sebagai kado ulang tahun spesial sang istri. Lantas, benarkah sebelum memberikan kejutan tersebut, seperti apa perjuangan Danu merayu sang istri untuk dinner bersama ke puncak? Ya, nggak nyangka lah, bertubi-tubi banget kejutannya, nggak putus-putus. Sebelum ulang tahun sampai pas hari ulang tahun, setelahnya itu benar-benar, aduh Masya Allah, emang kan kita butuh itu ya di tengah-tengah pandemi kayak gini, darurat kayak gini, kita butuh imun yang bagus gitu. Salah satunya ya dibikin bahagia dengan pasangan kita, dibikin tenang hatinya, dibikin nyaman. Haru, nggak nyangka, dan bener-bener ya. Jadi dulu aku sempat cerita sama suami, ya kan, tapi aku pikir kan itu nggak akan jadi inspirasi dia untuk ngasih kado ke aku gitu kan. Pernah cerita tentang kisah aku lah pada saat dulu pengen beli hewan ternak gitu kan, sapi, domba buat kurban tapi nggak bisa-bisa, tapi itu jauh banget. Pas baru nikah ya aku ceritain pas mau Idul Adha pada tahun lalu gitu kan. Nah aku juga nggak kepikiran sih suami kok masih ingat cerita aku yang itu gitu. Kemarin dia tuh ngasih surprise-nya, bilangnya sayang kita makan yuk katanya gitu, kita lunch gitu kan. Asik, aku udah cantik dong, ya udah sayang, ini kan kita mau rayain ulang tahun kamu gitu-gitu. Oh wah aku seneng banget, aku dandan, aku cantik-cantik, Dress. bentar, aku pakai dress segala macem gitu kan. Udah udah setelan mau lunch sih ya, lunchnya kan spesial gitu. Aku pikir kan, oh dia bikin acara kan udah ketebak gitu kan. Biasanya kalau pasangan kita bikin acara dinner atau lunch itu yang romantis gitu kan. Aku kayak ngebayangin, wah aku dandan cantik, pakai dress, harus pokoknya nyiapin semuanya. Aku nggak sabar. Terus dia bilang kan dia tahu banget aku senangnya ke daerah pegunungan, seneng dengan suasana yang ijo-ijo gitu kan, benar-benar yang menyatu dengan alam. Jadi dia bilang dia ngajak lunchnya di restoran yang memang view-nya bagus banget, pegunungan. Wah aku nggak sabar, aku sampai bilang gini, sayang baju ini bagus nggak pakai dress, terus aku harus bawa jaket nggak sih kan, di pegunungan takut dingin. Udah kayak heboh gitu. Terus dia nanya nggak usah, aku pikir kan di Bogor gitu kan, di puncak gitu. Dan ternyata dia ngajaknya aku ke Padalarang dong, dari Jakarta. Aku nggak bener-bener nggak nyangka gitu kan. Pas udah nyampe Padalarang, aku bingung, ini gimana ya kok Padalarang gitu kan, apa memang sejauh itu gitu, apa gimana, Padalarang gunungnya di apa gitu kan. Aku juga orang Bandung gitu, pas tahu. Pas udah mau nyampe lokasi, dia minta parkir di satu tempat, terus dia minta gini, tutup dong mata kamu. Loh gimana sih, ya udah ini kan surprise biar kamu senang, ya udah, karena nggak ada tutup mata, karena aku juga nggak nyiapin, dia juga nggak nyiapin ya, bener-bener. Jadi tiba-tiba aku bilang, ini ada masker, pakai masker apa ya, biar aku juga aku nggak mau tahu dulu kan kamu mau ngasih surprise. Aku bilang, aku pakai masker dong buat nutup mata. Nyampe di sana bener-bener aku udah ngebayangin makan steak yang dagingnya lembut banget gitu kan. Sepanjang jalan aku udah ngomong gitu, aku pengen steak yang lembut banget, pas aku punya dagingnya juicy, segala macem di pemandangannya kayak di New Zealand. Aku udah ngebayangin gitu kan, ya udah, udah seneng banget. Dia megangin aku, dia mapah aku sampai ke lokasi, bener-bener. Tapi pas di lokasi aku agak curiga sih, kok ada suara bunyi mbek gitu-gitu. Ada sapi mau, sayang, aku bilang ini emang bener-bener restoran yang fresh banget ya dagingnya, kayaknya dagingnya belum dipotong deh. Aku sempet kayak gitu-gitu ya, ini tenang kan ini di perkampungan, dia bilang kayak gitu. Jadi emang kayak gini konsepnya. Jadi makan sapi tuh sambil diliatin sama sapinya. Aku sampai bercandaan gitu sama suami, tetap masih nggak nyangka kan. Terus dia benar-benar nge-save gitu, di peternakan itu dikasih wangi-wangi, dikasih bunga-bunga. Ya ampun, disemprot dulu, disinfektan segala macem. Terus sapi-sapinya kayaknya pada bersih-bersih gitu, udah pada dimandiin. Jadi benar-benar disiapin banget.
sama suami dan juga tim di sana, ada partnernya suami di sana yang udah nyiapin juga, dan kita bener-bener cuma 4 orang nyiapin ya. Kita nggak ada orang-orang lain, cuma 4 orang doang gitu yang nyiapin acara itu, dan luar biasa sih, aku terharu iya, nggak nyangka juga iya, dan aduh gimana sih kalau mimpi kita jadi kenyataan gitu, dan orang yang kita sayangin gitu yang ngewujudinnya itu bener-bener Masya Allah. Haru dan bahagia, begitulah perasaan Janita Janet ketika mendapat hadiah sebuah peternakan di kawasan Padalarang, Jawa Barat. Diselimuti tangis haru dan tiada tara, Janita Janet tak menyangka bisa memiliki sebuah peternakan dari sang suami. Konon ini merupakan cita-cita Janet sejak dulu, yaitu ingin menjadi juragan ternak. Siapa sangka impian yang terpendam sekian tahun itu berhasil dikabulkan Danu Sofyan. Ya, jadi memang awalnya kenapa saya memutuskan untuk ngasih peternakan sama istri, ada banyak cerita sih di baliknya. Jadi dulu istri pernah cerita ketika dia waktu masih nyanyi keliling ya kamu ya? Waktu masih nyanyi keliling, dia pernah, emang ya dari dulu dia kayak udah apa ya, gila ya, dari dulu dia udah berjiwa mulia gitu. Pengen berkurban dengan ngumpulin pelan-pelan waktu itu. Dia tuh sampai ada hasil dari nyanyi disisihin kekumpul bisa kambing, terus sampai pada akhirnya dia ngumpulin lagi berniat pengen sapi ya. Kamu udah cerita tuh sama keluarganya, udah cerita sama orang tua ya, Pak RT, Pak nanti saya mau kurban sapi ya, dia bilang dengan semangatnya dia, pedenya dia gitu ya. Sampai akhirnya ketika di tengah perjalanan udah mendekati hari H, ada kebutuhan, uangnya kepake, nggak jadi, dia nangis terus sampai nyesel, sedih banget, sampai dia punya dendam positif katanya. Suatu saat nanti aku nggak akan, kamu bilang nggak akan sedih lagi karena nggak bisa kurban. Suatu saat aku pasti harus punya peternakan. Itu salah satu goals aku, cita-cita aku. Saya ngedengerin aja, itu goalsnya dia. Nah, kebetulan banget tahun lalu ya, Bun, yang kamu kurban sapi, dia nyari-nyari, saya bantuin, ketemulah peternakan ini nih, sampai akhirnya negosiasi, cocok harganya, akhirnya kamu kurban tuh ya, sapi. Saya ngobrol sama 2 anak muda ini yang ngurus dan punya peternakan itu. Di sini kita bisa nitip sapi juga, bisa invest segala macam. Nah awalnya ya udah saya cuma invest aja tuh 1 sapi, 3 sapi, terus berlanjut 5 sapi, berlanjut awalnya dari pedetan ya, jadi yang kecil dulu tuh. Sampai setahun kemudian ada 50 sapi, dan kemudian kita memutuskan untuk merger, joint venture. Ya udah kita joinan yuk sama 2 orang partner saya ini. Akhirnya bikin draft MOU perusahaan, bikin namanya Ternak Indonesia. Ketika udah jadi, baru saya persembahin untuk istri. Jadi ketika nanti kita agreement company, perusahaan legal, udah ada nama istri di situ. Jadi saya persembahin sekaligus untuk merayakan hadiah ulang tahunnya. Itu sih alhamdulillah di luar ekspektasi ya. Saya yakin sih dalam arti gini, ketika kita mau memberi sesuatu ya bukan cuman bermanfaat doang, tapi bisa ya justru menambah keran pendapatan kita gitu. Saya mikir kalau misalkan saya kasih barang, takutnya ada depresiasi, atau takutnya nggak kepake, atau takutnya mungkin dia kurang serak, kurang suka atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan saya kasih itu, jelas dia udah suka karena itu cita-citanya dia. Yang kedua, jelas itu akan menjadi sumber pendapatan kita ketika kita bisa memanfaatkan momentum ini nih. Ternyata pas banget, alhamdulillah ya. Momentumnya semuanya pas, karena udah mau Idul Adha juga nih bentar lagi. Tanya itu mah suami yang tahu nih, aku mah bener-bener kecolongan nih. Masalahnya dia punya usaha ini, aku bener-bener nggak tahu, dia backstreet kayaknya. Tahu-tahu ini udah banyak gitu loh. Kamu ceritain sayang. Iya, jadi memang itu dia ya. Awalnya kan pelan-pelan, nggak langsung brok gitu semua, nggak. Jadi dari 3 sapi dulu, dari 3 pedetan udah agak gede, 3 bulan dijual, hasilnya dikumpulin lagi, kita multiple, leverage factor lah disebutnya gitu. Jadi kita saya benar-benar numbuhin pelan-pelan sampai akhirnya jadi banyak. Dan ketika banyak ya saya juga nggak berasa ya. Maksudnya saya ketika sadar, oh kok ternyata udah banyak ya gitu. Jadi pas udah banyak itu terus kita joinan, kambing juga kita ada ratusan ya. Kalau di nominal ya alhamdulillah cukup lah. Alhamdulillah lumayan.
yang paling penting adalah gimana caranya supaya kita bisa mempekerjakan banyak orang juga di sini. Jadi setiap bisnis kita gimana caranya supaya usaha ini bisa banyak melibatkan banyak orang, itu sih. Jadi gimana caranya ketika saya ngasih istri usaha, istri juga bisa ngembangin lagi. Jadi yang awalnya mungkin sapinya cuma puluhan bisa jadi ratusan, kambing yang tadinya ratusan bisa jadi ribuan, dan istri punya kapabilitas untuk itu. Di balik ungkapan haru dan rasa bahagia pasca dihadiahi sebuah peternakan, terselip pula keinginan lain dari Janita Janet yang belum terkabul. Pelantun tembang Diri Jack aja ini masih memendam rindunya memiliki buah hati. Seperti yang diketahui sejak menikah pada November 2020 lalu, Janet dan Danu belum dikaruniai momongan. Padahal kehadiran momongan bisa saja melengkapi cinta dan kebahagiaan mereka berdua. Beginilah curahan hati perihal harapannya memiliki momongan sambil menahan air matanya. Masya Allah, itu ya udah dari tahun lalu. Udah dari tahun lalu aku pengen dikaruniai anak ya. Perempuan mana sih yang gak pengen jadi ibu gitu. Iya. Cuma aku sama suami selalu husnuzon sama Allah. Kita udah hampir 6 bulan belum dikasih momongan. Kita sedih ya. Tiap aku datang bulan aku selalu nangis sama suami. Kita tetap berprasangka baik. Ya. Kita yakin pasti Allah ngasih di saat dan di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat lah. Karena apa ya, mungkin ya secara ya boleh dibilang sekarang keadaannya mungkin lagi kurang kondusif juga ya, ketika nanti hamil misalkan istri terus harus cek kontrol ke rumah sakit lagi hektik sama COVID, takut terpapar, apalagi sekarang ada banyak varian virus baru ya, Delta apa dan lain sebagainya. Itu yang bikin takutnya malah jadi khawatir nanti pengaruh ke janin. Makanya mungkin Allah belum ngasih karena mungkin pengen akunya hamil dalam kondisi yang nyaman, tenang, aman. Yang tenang, yang aman. Jadi kita husnuzon sama Allah. Oh iya, mungkin Allah nggak mau kita repot. Kebayang aja hamil mau cek ke dokter susah karena lagi COVID kayak gini, serem kan? Terus mau kemana-mana juga akses dibatasi, wah itu kayaknya bener-bener. Ya kita sih ngebayangin ke situ. Mungkin Allah pengen ngasih kita pada saat mungkin COVID ini, walaupun belum mereda ya minimal udah aman lah untuk ke dokter, untuk ngecek dan segala macam. Dan kita pun ngerasain bahwa ini kita dikasih waktu untuk quality time banget, udah saling ngebonding lah ya. Karena kita kan pacarannya itu setelah nikah, jadi benar-benar kita bisa kayak gini nih, nikmatin berduaan, WFBA nih, work from Bali, kerja, tapi akhirnya colongan sambil jalan-jalan, liburan ya. Sekarang ini aja gitu. Seru banget ya, untuk ngebonding hubungan kita juga kan, biar makin erat, makin kuat, makin saling yakin. Udah gitu ketika kita udah siap, kun fayakun misalkan dikasih, wah udah kita udah bener-bener lengkap ya.